Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam atau seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan masih berhubungan dengan ta'amulun Nabi atau interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafikin. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Ini pembahasan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang munafikin itu baru munculnya di eh, perang Uhud. Di perang Badar tidak muncul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul beserta orang-orang munafikin, mereka melakukan konspirasi bersama orang Yahudi menghadapi kaum muslimin. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas pada pekan lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita lihat dan masuk pada bahasan berikutnya. Walamma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Uhdin takhadhala al-munafiquna 'anil qitali ma'ahu faraja'a bi thuluthil jaisi wa ma'a dzalika lam yu'aqibhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk bertempur dalam perang Uhud, orang-orang munafikin mundur. Orang-orang munafik ini mundur dari medan pertempuran dan akhirnya mereka pulang dan menarik sepertiga pasukan. Jadi yang pulang bisa dibayangkan sepertiga pasukan dari 1.300-an sekian yang mundur. Jadi artinya sekitar 30%. Dan dalam kondisi seperti itu pun, meskipun sudah berat seperti itu, Nabi SAW tidak menghukum mereka. Nah, di sini kita cermati, dan kita baca dulu riwayatnya, an Zaid bin Thabitin radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, qala lamma kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Uhudin, ketika Nabi Muhammad SAW keluar berperang menuju Uhud, raja'a nasun mimman kharaja ma'ahu. Ada orang-orang yang keluar di antara orang-orang yang ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam firqatain. Para sahabat Nabi SAW terbelah menjadi dua. Firqatan taqulu nuqatiluhum. Ada sebagian yang mengatakan kita perangi mereka. Firqatan taqul la nuqatiluhum. Sebagian yang lain mengatakan kita tidak memerangi mereka. Fanazalat, maka turunlah firman Allah SWT, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Nah, artinya maka mengapa kalian terpecah menjadi dua kelompok menyikapi orang-orang munafikin ini, terpecah menjadi fi'atain, jadi dua kelompok. Padahal Allah SWT telah mengembalikan mereka. Mengembalikan maksudnya mengembalikan kepada kekufuran mereka, atau pada kesalahan mereka. Karena itu hasil usaha dan jerih payah mereka sendiri. Ya. Lalu kemudian, apakah kalian bermaksud untuk memberi petunjuk pada orang yang Allah sesatkan? Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kejadiannya ketika perang Uhud. Nah, ketika disebutkan sini, kan disebutkan oleh sahabat Zaid bin Thabit, roja'an nasun mimman kharaja. Ada orang-orang yang keluar bersama orang yang ikut di awalnya bertempur bersama Nabi SAW. Yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan para sahabatnya. Jadi orang-orang munafikin. Artinya, mereka ini asalnya berangkat dari kota Madinah bareng, sama-sama. Keluar, tapi kemudian baru perjalanan yang begitu dekat, nggak jauh. Jadi kalau, nah ini bedanya kalau kita umroh, kita haji, lalu kita diajak jalan-jalan lihat ke Uhud, dari Masjid Nabawi ke Uhud itu kan dekat.
anggaplah 6 kilometer. Lalu di tengah perjalanan mundur, anggaplah itu sekitar 3 kilometer. Nah, itu artinya mereka ini nggak bisa diandalkan dalam perjuangan. Perjuangan untuk menegakkan agama ini. Ya, perjuangan untuk menegakkan agama ini mereka nggak bisa diandalkan. Jadi baru berjalan yang cuma 3 kilometer. Berjuang untuk 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer bagi mereka berat. Nah, maka mereka nggak bisa diandalkan. Oleh karena itu, salah satu kesempatan kita untuk melihat mana munafikin dan tidak adalah perjuangan untuk menegakkan agama ini. Ada yang belum apa-apa sudah mundur. Nah, kemudian ini disebutkan nama Abdullah bin Ubay ini dalam riwayat Musa bin Uqbah. Nah, dan Abdullah bin Ubay awalnya setuju dengan pendapat Rasul SAW supaya kita tinggal di kota Madinah aja, bukan bukan keluar. Dan mereka bilang, "Kita perang menghadapi mereka." Nah, tapi Abdullah bin Ubay lalu mengatakan kepada para sahabatnya, sesama munafikin, ternyata dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW ini, lebih menaati mereka daripada menaati saya. Malah nggak mau nurut pada saya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Untuk apa kita berperang dan bahkan membinasakan diri kita sendiri?" Maka sekitar sepertiga pasukan mundur. Maksudnya Nabi Muhammad SAW kan ketika itu musyawarah, ngajak diskusi para sahabat, "Gimana ini, mau perang dalam kota apa perang keluar?" Nabi SAW sendiri punya pendapat dalam kota, tapi beliau mengakomodir ketika ada orang-orang yang mengusulkan untuk berperang dengan cara apa? Keluar kota Madinah, lalu dihadapi di Uhud. Nah, itu kemudian kita lihat di sini Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan, eee, di antara yang ikut adalah Abdullah bin Amr bin Haram, bapak dari Jabir, dan dia orang Khazraj, seperti halnya Abdullah bin Ubay. Nah, kemudian diajak untuk, apa, untuk pulang tapi nggak mau. Lalu kemudian dia mengatakan, "Mudah-mudahan Allah menjauhkanmu, wahai musuh-musuh Allah. Dan Allah tidak membutuhkan, ya, Allah akan menjadikan nabinya tidak membutuhkan kalian." Ya, ini, yang menunjukkan bahwa orang-orang munafikin ini pada saat perang Uhud, mereka tidak ikut bersama Rasul SAW sampai akhir pertempuran. Baru cuma berjalan sebentar lalu mereka mundur. Nah, ini kita lihat Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang jumlahnya 3.000, padahal 1.000 lawan 3.000 saja udah berat, 1 lawan 3. Ini tambah lagi sepertiga pasukan mundur, jadi artinya 700 lawan 3.000. Artinya bukan sepertiga lagi jumlahnya, artinya musuh yang dihadapi jumlahnya, eee, bukan lagi 3 kali lipatnya, lebih dari 4 kali lipat. Nah, ini dalam kondisi genting, dalam kondisi berat, pada saat harusnya berada bersama kaum muslimin berhadapan dengan musuh. Nah, kenapa mereka, berpihak kepada, ya, kepada musuh, ya, atau berpihak kepada kekufuran dan kenifakan? Memang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u."
qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Jadi waliya'lam, agar Allah menampakkan alladzina nafaqu, siapa orang-orang munafik. Jadi peristiwa ini kesempatan bagus untuk bisa biar menunjukkan pada kita siapa orang munafik yang sebenarnya. Ketika dikatakan kepada mereka, qila lahum ta'alau, mari ayo qatilu fi sabilillah. Ayo berperang di jalan Allah. Awidfa'u, atau paling tidak idfa'u, kita bertahan menghadapi musuh. Lihat jawabannya. Jawaban mereka apa? Qalu, mereka mengatakan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau seandainya, ini sesumbarnya mereka, ini orang-orang munafikin, mereka mengatakan, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami akan mengikutimu. Jadi mereka bilang, ini sih bukan perang ini. Kalau perang yang benar bukan begini. Kayak bahasa mereka. Padahal yang berada di pasukan itu Rasulullah SAW. Kan nggak mungkin kita mengatakan Rasulullah SAW ini nggak benar-benar perang ini. Ini cuma main-main. Atau ini keputusannya ngawur. Ini Rasul SAW. Jadi mereka meragukan perang yang dilaksanakan Rasul SAW. Maka kemudian hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka ini lebih dekat pada kekufuran daripada kepada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati mereka. Nah, itu orang munafik. Bahasanya tuh gagah sekali. Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu ini akan betul-betul perang, kami tentu akan bersama kalian. Padahal nggak begitu. Isi hati mereka nggak begitu. Makanya Allah nyatakan, wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, Nabi SAW bersabar. Meskipun perlakuan mereka seperti itu, Nabi SAW tidak menghukum mereka, tapi itu jadi pelajaran berharga. Hati-hati, waspada dengan orang-orang munafikin. Berikutnya, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang munafikin adalah tarokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qatlahum li ajli masaliha katsiratan li ajli masaliha katsiratin fil Islam. Rasulullah SAW menahan diri dari membunuh mereka demi kemaslahatan yang besar, demi kepentingan yang besar untuk Islam. Jadi Rasul SAW tidak membunuh satupun orang munafikin. Yang kan sehari-harinya berinteraksi, kumpul bareng, membaur di masyarakat kota Madinah. Kenapa itu dilakukan? Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Apa kemaslahatnya? Saddu dzara'i'in nufuri an da'watil Islam. Yaitu menutup celah agar orang tidak lari dari dakwah Islam. Maksudnya apa? Jangan sampai kemudian orang mengatakan, misalnya orang yang berada jauh dari kota Madinah, ini Nabi Muhammad membunuh pengikutnya. Nah, yang mau masuk Islam kan mikir, wah nanti jangan-jangan saya juga dibunuh. Sementara mereka nggak tahu yang dibunuh ini siapa, kenapa. Taunya apa? Taunya pokoknya dibunuh. Gitu. Nah, ini yang menunjukkan salah satu maslahat yang ingin diwujudkan. Nah, kita lihat di sini dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, dalam sebuah ghuzat. Nah, kemudian ada salah seorang dari orang muhajirin menyerang orang Ansor. Nah, yang diserang itu lalu berteriak, ya lal Ansor. Ya, orang Ansor ini lalu kemudian berteriak, wahai kaum Ansor, tolong nih. Nah, mendengar itu pun orang yang muhajirin dia mengatakan, ya lal muhajirin. Lalu manggil teman-temannya yang muhajirin. Maka Nabi SAW kemudian
mendengar hal tersebut lalu beliau menasihati mereka, "Ma balu da'wal jahiliyah." Mengapa orang-orang ini meneriakkan seruan-seruan jahiliyah? Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar." Kemudian disampaikan, "Wahai Rasulullah, ada seorang dari orang muhajirin menyerang bagian belakang orang-orang ansar." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkanlah seruan-seruan jahiliyah ini karena ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Muntinah artinya menjijikkan. Nah, ini di apa, ditegur oleh Nabi SAW dan waktu itu yang dijaga adalah jangan sampai ada yang lebih besar madorotnya muncul dari situ. Nah, kemudian ketika Abdullah bin Ubay, ini pimpinan orang munafik ini, mendengar hal tersebut, lalu dia mengatakan, mereka sudah melakukannya. Demi Allah kita akan sampai kembali ke Madinah yang paling mulia di antara mereka dan akan mengusir yang paling rendah atau hina. Maksudnya orang Ansor akan mengusir orang Muhajirin. Jadi ketika terjadi konflik seperti itu, Abdullah bin Ubay kemudian memprovokasi. Ini nggak bisa didiamkan ini, harus kita lawan. Kita sebagai orang Ansor, penduduk Madinah, kita usir mereka. Nah ini mulai manas-manasi. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang terjadi? Faqama Umar. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang munafik ini. Lihat, kalau seandainya diizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab langsung. Dan kalau cuma mengeksekusi gini, ya Umar bin Khattab sendirian udah beres ini, selesai. Tapi apa? Tapi Nabi SAW nggak mau. Da'hu, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Biarkanlah. Ya biarkan saja dia, sebab ini maslahatnya. Agar orang, ya orang-orang, tentu orang-orang secara umum dimanapun berada, tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Nah ini yang dijaga. Padahal layak untuk dihukum. Ini pengkhianat. Tapi saat itu ada maslahat yang dijaga, yaitu apa? Kemaslahatan jangan sampai ini tersebar. Nah, kemudian dalam riwayatnya Imam Ibnu Ishaq menambahkan, beliau SAW bersabda, jangan umumkan saja kepada orang-orang bahwa kita akan berangkat. Ya, kita akan berangkat. Beliau pun akhirnya SAW berangkat pada saat yang mestinya tidak berangkat. Lalu beliau bertemu dengan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair menemuinya. Ya, Usaid bin Khudair menemui Rasul SAW dan bertanya tentang hal tersebut. Lalu disampaikan. Kata Usaid bin Khudair, wahai Rasulullah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, la yukhrijanal a'azzu minhal adal, yang mulia akan mengusir yang hina. Lalu dijawab oleh Usaid bin Khudair, wahai Rasulullah, engkaulah yang mulia. Sebaliknya dia, Abdullah bin Ubay ini yang hina. Ya. Sebaliknya dialah yang hina. Nah ini kemudian Abdullah ini anak dari
eh, Abdullah bin Ubay mendengar hal ini dari apa yang dikatakan oleh bapaknya. Jadi putranya Abdullah bin Ubay, putranya tokoh munafik ini yang namanya Abdullah, mendengar hal tersebut. Lalu mendatangi Nabi SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, dia menghadap Rasul SAW dan mengatakan, saya mendengar bahwa engkau ingin membunuh ayahku. Karena telah mengatakan dengan perkataan yang tersebut tentang diri. Jika engkau benar-benar berniat melakukan itu, artinya berniat mau membunuh bapakku, akan aku bawakan kepalanya untukmu. Lihat bayangan. Ini putranya. Jangan orang lain. Saya. Saya akan bawakan kepala bapak saya. Yang telah menghina engkau ya Rasulullah. Artinya, balaghani annaka turidu qatla abi fima balaghaka anhu fa in kunta fa'ilan famurni. Kalau Anda mau lakukan, tolong perintahkan saya. Fa ana ahmilu ilaika ra'sahu. Saya akan bawakan kepalanya ke hadapan Anda. Tapi jawab Nabi SAW, bal nataraffaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana. Kata Nabi SAW, jangan. Kita akan tetap bersikap baik kepadanya, berlemah lembut kepadanya selama dia hidup bersama kita. Siapa tahu dia taubat. Siapa tahu berubah. Ya, berubah menjadi orang yang baik. Nah, lalu dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa anaknya, yaitu Abdullah ini mendatangi bapaknya. Abdullah bin Ubay ini mendatangi bapaknya yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Lalu kemudian mengatakan, wallahi, ya demi Allah. Ini artinya dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah. Latan qalibu fil ilal madinati hatta taqra'annaka al-jalil wa Rasulullah SAW al-aziz. Ya. Wallahi la tanqalibu ilal madinah hatta tuqirra annaka al-jalil wa Rasulullah SAW al-aziz. Saya bersumpah demi Allah, engkau tidak akan kembali ke Madinah sebelum engkau mengakui bahwa engkaulah yang hina dan Rasulullah SAW yang mulia. Akhirnya, bapaknya, tokoh orang munafik ini akhirnya nurut dan melakukan hal tersebut. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, putra dari tokoh munafikin. Dan ini pelajaran yang lain juga yang kita dapatkan dari sini. Akhirnya kita dapati bahwa uh, bisa jadi bapaknya tokoh munafikin, tapi anaknya tidak. Maka jangan bawa-bawa anaknya, jangan bawa istrinya, jangan bawa kakaknya, adiknya, kalau memang tidak terlibat sama sekali. Bahkan bisa jadi bertolak belakang. Bapaknya tokoh munafikin, tapi anaknya sama sekali tidak berada di softnya orang munafikin. Nah, dan ini Nabi SAW bersabar berinteraksi dengan, sama dulu ketika kita membahas tentang orang Baduy, beliau juga bersabar berinteraksi dengan orang munafikin. Jadi yang diterapkan adalah kaidah saddud dzari'ah. Jadi ini menghindari jangan sampai ada berita yang buruk yang sampai kepada orang-orang di luar kota Madinah. Kemudian bahasan berikutnya, yang bahasan terakhir untuk malam ini sebelum kita sholat isya. Fakanal aslu fi ta'amulihi sallallahu alaihi wasallam ma'al munafiqin ayyajriya dhahira hukmil islami alaihim madamu mudhhirina lil islam. Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang munafik ini, memperlakukan hukum zahirnya. Artinya selama mereka secara lahiriah menampakkan keislaman, ya diikuti. Maka apa? Maka beliau SAW memperlakukan mereka sebagaimana layaknya orang muslimin. Karena mereka sholat, ya sudah. Sholat. Tidak membedakan mereka dengan kaum muslimin pada umumnya dalam hukum-hukum yang sifatnya zahir. Imam Syafi'i mengatakan, man azharul iman ba'dal kufri lahu hukmul muslimin. Siapa yang menampakkan keimanan, artinya menampakkan dengan jelas. Setelah kufur, maka diperlakukan hukumnya sebagaimana kaum muslimin. Minal muwarathati wal munakahati wa ghairi dzalika min ahkamil muslimin.
Artinya dapatkan warisan, dapat pernikahan dan yang lainnya, yang ini berhubungan hukumnya kaum muslimin pada umumnya. Artinya diperlakukan sama. Kata Syekhul Islam, al-iman dhahir alladzi tajri alaihi al-ahkamu fid dunya la yastazimul iman fil batin. Nah, ini iman yang secara lahiriah nampak, yang terlihat, dan itu diperlakukan kepada orang untuk hukum-hukum yang sifatnya duniawi, tidak berarti secara batin dia juga beriman seperti itu. Artinya bisa jadi ada ketidaksinkronan atau ketidakcocokan antara iman yang ditampakkan dengan iman yang terdapat dalam hati. Alladzi yakunu sahibuhu min ahli sa'adati fil akhirah. Yang kalau iman dalam batin, dia iman yang betul tertanam dalam diri, ini yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat. Fa innal munafiqina alladziina qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin hum fid dhahiri mu'minun yusholluna ma'an nas wa yasumuna wa yahujjun wa yaghzun. Yang kalau disebutkan ada orang munafikin yang mereka mengatakan qalu amanna billah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka tidak beriman, hum fid dhahir mu'minun. Secara lahiriah mereka adalah mukminun. Jadi secara lahiriah itu sama seperti yang lain. Yusholluna ma'an nas, salat bersama kaum muslimin, wa yasumun, bulan Ramadan puasa juga, wa yahujjun pergi haji, wa yaghzun dan ikut berjihad. Wal muslimuna yunakihunahum wa yuwarithunahum. Dan kaum muslimin boleh menikah ya antar kaum muslimin dengan kaum misalnya muslimat dari munafikin atau sebaliknya, wa yuwarithunahum, dan saling memberi warisan, menerima warisan, saling mewarisi. Kama kanal munafiquna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang munafikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yahkumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil munafiqina bi hukmil kuffaril mudhhirina lil kufri. La fi munakahatihim wala muwarathatihim wala nahwi dzalik. Dan Nabi SAW tidak memperlakukan orang munafikin dengan hukumnya orang kafir yang menampakkan kekufuran. Tidak dalam pernikahan mereka dan tidak juga dalam saling mewarisi. Bal lamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, wa huwa min asyharil nifaqi asyharin nasi bin nifaq, padahal dia orang yang paling terkenal menampakkan kemunafikannya, warathahu ibnuhu Abdullah, putranya Abdullah yang tadi berani bersikap tegas kepada bapaknya, putranya mendapatkan warisan, wa huwa min khiyaril mu'minin, dan anaknya termasuk orang mukmin terbaik. Artinya bukan munafikin. Wa kadzalika sa'iru man kana yamutu minhum yarithuhu wa warasatuhu al-mu'minun. Demikian pula yang mati di antara mereka, saling mewarisi. Artinya memberi warisan itu menerima warisan. Wa idza mata li ahadihim warithun warathuhu ma'al muslimin. Kalau salah seorang di antara mereka mati, maka ahli warisnya dapat, semuanya dapat. Selama mereka menampakkan keislaman, karena diperlakukan seperti layaknya kaum muslimin. Wa in ulima fil batini annahum munafiqun. Meskipun diketahui secara batinnya sebenarnya dia munafik. Wa in kanu fil akhirati fid darkil asfali minan nar. Jika mereka, meskipun mereka di neraka nanti, di akhirat nanti, orang yang berada fid darkil asfali minan nar. Orang yang berada di tempat yang paling rendah di neraka. Bal kanu yurathuna wa yarithun. Kalau di dunia mereka menerima warisan atau memberi warisan. Artinya kalau mereka mati ya hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Wa kadzalika kanu fil huquqi wal hududi wa kasairil muslimin. Demikian pula hak-haknya dan hukum-hukum hudud mereka juga diperlakukan sebagaimana layaknya kaum muslimin. Jadi artinya orang munafik itu diperlakukan sama seperti orang mukminin selama mereka menampakkan keislaman. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu apa yang bisa kami sampaikan.